Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini kita akan belajar tentang subnetting. Dan nanti kita akan coba langsung praktekkan di dalam kehidupan nyata fungsinya untuk apa. Karena biasanya yang membuat kita cepat lupa dan nggak bisa-bisa adalah nggak tahu fungsinya di kehidupan nyata. Sebelumnya kita sudah pernah membuat video tentang IP address, dasar-dasarnya seperti apa, konsepnya seperti apa, videonya yang ini. Jadi nanti silahkan teman-teman ditonton dulu video itu untuk agar teman-teman bisa memahami video ini dengan mudah. Nah, banyak sekali yang mengirimi saya soal di email. Kemudian saya beli buku yang di dalamnya ada kurikulum MTCNA. Jadi ternyata soal-soal semacam ini atau ini itu muncul di MTCNA. Dan nanti kita akan belajar bareng-bareng. Aslinya ini ilmu lumayan mahal ya lur ya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan kalau jenengan suka silahkan berikan super thanks yang ada di bawah video ini. Karena syarat supaya ilmu itu mudah menempel dan melekat di otak kita itu dukain, wahirsin, wastibarin, wabulgotin, wairsadi ustadi, watuli zamani. Jadi selain Anda harus cerdas, pintar, sabar, wabulgotin itu bayar. Wairsadi ustadi ada gurunya, watuli zamani sampai akhir hayat. Jadi kalau misalkan Anda sulit menyerap materi ini, silahkan coba praktekkan kitab Ta'lim Muta'alim itu. Dan saya jamin kalau jenengan menonton video ini dengan lengkap tanpa di skip-skip, 100% saya jamin akan bisa. Karena saya sekolah jurusan bahasa, saya ranking 23 dari 24 siswa, dan saya bisa subnetting gitu. Apalagi Anda yang jauh lebih pintar dari saya. Mari kita bahas tentang subnetting. Saya akan jelaskan secara singkat dulu konsepnya seperti apa. Oke, jadi teman-teman yang belum tahu, IP address itu dibentuk dari sekumpulan bilangan biner 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian. Jadi setiap bagiannya itu panjangnya 8 bit atau 8 angka. Bentuknya seperti ini nih. Di masing-masing itu dipisahkan titik dan setiap bagiannya itu berisi 8 bit atau 8 angka. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak tahu bilangan biner itu kalau saya menyebutnya itu teori kebenaran. Jadi hanya ada 2 angka saja, yaitu 1 dan 0. Jadi benar dan salah, pahala dan dosa, surga dan neraka, hitam dan putih. Jadi bagi filsuf dari Jerman yang menemukan bilangan biner dan kalkulus ini, kehidupan itu hanya ada hitam dan putih, nggak ada abu-abu. Nah, bilangan biner inilah yang digunakan sebagai dasar pemrograman komputer, teman-teman. Jadi komputer kita itu tidak memahami huruf atau angka selain 2 ini, 1 dan 0. For example, ketika kita menekan huruf A di keyboard, sesungguhnya mesin kita atau motherboard kita itu tidak mengerti huruf A itu. Yang dilakukan keyboard, dia akan mengirimkan sinyal elektronik berupa bilangan biner yang bentuknya adalah 01000001. Jadi aslinya peralatan networking komputer, dia nggak mengerti gambar, dia nggak mengerti warna, dia tidak mengerti huruf dan angka selain 1 dan 0. Oke, tentunya Anda pasti tahu IP legend ini. 192.168.100.1. Sesungguhnya peralatan networking kita itu dia tidak pernah benar-benar mengerti IP 192.168.100.1 tadi. Sistem operasinya akan menerjemahkan ke dalam bahasa elektronik berupa biner seperti ini. Jadi konsep komunikasinya seperti itu. Untuk menyelesaikan soal-soal semacam ini, itu kita tidak perlu menguasai bagaimana cara menghitung bilangan biner sebenarnya. Tapi kalau misalkan Anda penasaran bagaimana proses terciptanya, nanti kita akan coba bahas di video kita yang lain. Nah, ketika kita belajar subnetting, kita harus tahu kelas IP-nya seperti yang ada di video sebelumnya. Nah, yang akan kita pelajari ini adalah subnetting di IP kelas C, teman-teman. Kenapa IP kelas C? Karena IP kelas C ini akan sangat sering sekali muncul, terutama di penggunaan private network. Kalau misalkan Anda sudah belajar MAN, WAN, pasti nggak akan menonton video ini juga sih. Jadi tabel IP kelas C adalah seperti ini. Jadi ada yang namanya subnet mask atau tujuan alamat, bentuknya seperti itu. Terus ada yang namanya notasi atau prefix, ini adalah bentuk desimalnya. Terus ada yang namanya jumlah host. Jumlah host adalah jumlah IP yang bisa dibuat. Nah, untuk memahami tabel ini sebenarnya tidak sulit, teman-teman. Yang perlu kita ingat hanya 3 angka saja, yaitu adalah angka paling atas 24, angka paling bawah 32, dan tengah-tengahnya yaitu angka 28. Jadi hanya itu saja yang perlu kita ingat. Kemudian ketika kita menemui soal-soal subnetting, pasti yang akan dipersoalkan hanya akan ada 4, mentok 5 lah, yaitu IP network, IP broadcast, IP host, subnet mask, dan juga IP berikutnya. Aslinya IP berikutnya pun aslinya tidak ada, itu hanya istilah guru-guru SMK aja. Nah, apa sih sebenarnya IP network itu? Jadi IP network adalah awalan IP. Nah, IP network ini adalah ketika teman-teman membuat IP address di Mikrotik, misalkan soal ini nih, kemudian kita apply, maka di bawahnya akan muncul network. Lah, itu adalah IP
networknya. Kemudian IP broadcast adalah IP akhir. Kalau di Mikrotik ini nggak kelihatan sebenarnya IP broadcast ini, hanya perhitungan saja. Terus ada yang namanya IP host. IP host ini kalau misalkan teman-teman membuat DHCP server dengan IP tersebut, maka IP atau rentang IP yang bisa digunakan itu adalah IP host. Jadi IP host itu adalah bahasa lain dari IP pool. Kalau di Mikrotik itu namanya pool. Terus subnet mask ini juga nggak kelihatan di Mikrotik. Kemudian IP berikutnya, ya ini adalah istilah aja kalau di guru-guru SMK. IP berikutnya ya IP network berikutnya. Tapi teman-teman bisa menemui kalau misalkan mau membuat pool, kemudian ada yang namanya next pool. Nah, itu adalah IP berikutnya. Oke, langsung saja. Kalau misalkan jenengan sudah paham dengan itu tadi, sekarang kita akan coba langsung praktek penyelesaian soalnya, dan kita akan praktekkan di dalam Mikrotik apakah jawaban dan perhitungan kita benar atau tidak. Kita akan langsung gaskan. Kita akan menyelesaikan soal yang ini ya. Gas, kita ketelan tulis dulu. Oke, ini dia soalnya 192.168.240/25. Kita disuruh mencari IP networknya. By the way, sorry tulisannya welek ya. Tulisan gue sapi, aku sudah di guru coy. Oke, jadi bagaimana cara mencari IP network? Pertama, ketika kita menghadapi soal-soal seperti ini, kita harus punya modal awal. Modal awalnya apa? Modal awalnya ya tadi, angka yang suruh saya menghafal, yaitu /24, /32, dan juga /28. Jadi kalau misalkan Anda bertemu soal semacam ini, disuruh mencari apapun, kita harus punya modal awal. Jadi silakan berhitung dari angka 24 sampai 32. Silakan tulis 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Dikasih slash semua depannya. Slash. Terus kasih titik. Oke, ketika sudah dibuat, ini tadi namanya prefix. Oke, /24, 25 ini adalah namanya prefix ya teman-teman. Dan yang akan kita cari adalah jumlah IP-nya dulu. Nah, cara mencari jumlah IP itu bagaimana? Kita kan tidak bisa mengingat-ingat dengan cepat jumlah IP-nya berapa. Kalau misalkan tidak ingat, kita hanya perlu tahu angka tengahnya saja, yaitu /28. Kenapa saya sebut ini angka tengah? Naiknya 4, 1, 2, 3, 4, turunnya juga 4, 1, 2, 3, 4. Jadi tengah-tengahnya kan /28. Nah, /28 ini IP-nya adalah 2 dikali 8 sama dengan 16. Ya deh, tulis aja di sini 16. Oke ya, ketemu ya. Nah, untuk mencari /29 dan seterusnya itu tidak seperti ini caranya ya. Caranya tidak seperti ini. Ini hanya untuk memudahkan kita mengingat saja. Teoriku dewi. Lalu cara mencarinya gimana jumlah IP-nya? Gampang teman-teman. Ada 2 ya. Jika naik, jumlah IP sebelumnya dikali 2. Jika turun, jumlah IP sebelumnya dibagi 2. Jadi jika naik, jumlah IP sebelumnya dikali 2. Dan jika turun, jumlah IP sebelumnya dibagi 2. Jadi ini kalau naik, dikali 2. Kalau turun, dibagi 2. Apa yang dikali dan apa yang dibagi? Yaitu ini. Jumlah IP sebelumnya. Mari kita coba. /27 dia naik ya, berarti 16 IP, jumlah IP sebelumnya ya, 16 dikali 2 sama dengan 32. Oke, kemudian /26 32 kali 2 64. /25 64 kali 2 128. /24 128 kali 2 25 256. Oke, sekarang kita turun artinya dibagi 2. Jumlah IP sebelumnya /29, 16 dibagi 2, 8, 8 dibagi 2, 4, 4 dibagi 2, 2, 2 dibagi 2, 1. Ini adalah tabel perhitungannya. Jadi semakin besar prefixnya, semakin sedikit jumlah IP yang bisa dia ciptakan. Kalau Anda tidak percaya, silahkan samakan perhitungan kita dengan tabel yang ini. Nah, podo toh? Jelas podo toh ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke soalnya. Nah, kita disuruh mencari IP network. IP network rumusnya adalah deret terakhir dibagi jumlah IP prefix. Nah, ki rumusnya deret terakhir dibagi jumlah IP prefix. Bagaimana cara menghitungnya? Gampang. Deret terakhir mana? Deret terakhir itu yang ini, teman-teman. Deret terakhir itu ini. Ini deret terakhir 2040 berarti sama dengan 240 dibagi jumlah IP prefixnya. Dia prefixnya apa? /25 ya. /25 jumlah IP-nya berapa? Kita cari /25 jumlah IP-nya adalah 128. Oke, maka kita akan tulis di sini dibagi 128 sama dengan 1, sekian ya. Tera. Nah, komanya ini di belakang koma ini nggak usah kita pakai. Yang kita pakai adalah
bilangan yang tidak koma ini di depannya, yaitu 1. Silahkan 1 ini supaya mempermudah menghitungnya, 1 ini dikali jumlah IP prefixnya. Jumlah IP prefixnya kan 128, sama dengan 1 dikali 128. Oke ya, sama dengan banyak 128. Karena ini adalah IP address kelas C, penulisannya yang berubah hanya deret paling belakang, yaitu 192.168.1.128. 128. Ini IP networknya. Oke. Kalau tidak percaya, silakan kita masukkan ke Mikrotik. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.40/25. Kita arahkan ke interface tertentu, kemudian kita apply. Nah, muncul networknya yaitu 192.168.1.128. Ada jawabannya di soalnya? Ada dong pasti. Di situ apa? D. Oke. Sudah ya, berarti kita sudah bisa menghitung IP network. Sekarang kita akan cari IP broadcast-nya atau IP akhirnya. Ini ya. Cara mencari IP broadcast gimana? Gampang coy. Rumusnya adalah ini. IP network ditambah jumlah IP prefix dikurang 1. Nah, ini rumusnya. IP network ditambah jumlah IP prefix dikurang 1. Rumusnya sesederhana itu. Oke, mari kita coba hitung, cari IP broadcast-nya. IP network-nya berapa? Ini ya, IP network-nya ini 128. Berarti 128 sama dengan dulu 128 ditambah jumlah IP prefix. Ini kan prefixnya /25. Jumlah IP-nya /25 adalah 128. Berarti 128 ditambah 128 dikurang 1. Gampang toh, sama dengan 128 tambah 128, 256 dikurang 1 sama dengan 255. Ini adalah perhitungan IP broadcast-nya. Cara penulisannya gimana? Cara penulisannya ya sama seperti tadi. Ini yang berubah cuman deret paling belakangnya saja, diganti dengan jumlah perhitungan yang sudah kita dapat tadi, yaitu sama dengan 192.168.1.255. Ini nggak kelihatan ya di Mikrotik. IP broadcast ini nggak kelihatan di Mikrotik. Jadi kalau kita cari yuk, nggak ada. Tapi cara menghitungnya seperti itu. Oke ya, gampang ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke IP host atau hostnya atau rentang IP yang bisa dipakai. Kalau di Mikrotik namanya IP pool. Biasanya kalau soal yang mencari host, pasti IP network dan IP broadcast ini akan selalu ada di jawaban pilihan gandanya. Jadi jangan sampai terjebak kalau disuruh mencari host. Jangan terburu-buru menjawab, dihitung saja pelan-pelan ya teman-teman. Cara mencari hostnya gimana? Cara mencari hostnya begini. Di host itu saya membaginya menjadi 2 IP host. Ada 2. Yang pertama awalun, awal, wa akhirun, dan akhir. Jika awal rumusnya adalah IP network ditambah 1. Gampang toh? Jika akhir rumusnya adalah IP broadcast dikurang 1. Ini rumusnya. Nanti akan ketemu IP poolnya dari berapa sampai berapa, kan IP pool bunyinya gitu. Nah, sekarang kita coba hitung. Sekarang kita coba hitung bareng-bareng IP awalnya dulu. Awal. Terus awalnya berarti IP network plus 1. IP networknya berapa tadi teman-teman? Ini ya, 128. Awal sama dengan 128 ditambah 1 sama dengan 129. Penulisannya ingat-ingat yang berubah hanya deret paling terakhir saja karena kelas C, yaitu 192.1.1.129. Ini adalah awalnya. Sekarang kita cari akhirnya. Akhir rumusnya gimana tadi? IP broadcast dikurang 1. IP broadcastnya adalah 255. Mari kita tulis 255 dikurang 1 sama dengan 254. Ini jawabannya. Tinggal kita tulis. Ingat yang berubah hanya deret belakangnya saja, yaitu 192.168.1.254. Ini ya jawabannya. Ini gampang tau ora? Ngono kok iso ora iso. Karena IP host itu adalah IP pool, jadi berapa sampai berapa. Jadi awal sampai akhir. Penulisannya gini. IP awal sampai IP akhir. Jadi IP awal kan 192.168.1.129 sampai 192.168.1.255.
192.168. Ini adalah IP hostnya atau IP poolnya. Oke, kalau Anda tidak percaya dengan perhitungan saya, mari kita coba di Mikrotik. Kita akan buat DHCP server dengan IP address tadi, kemudian dia akan muncul IP poolnya, dan IP poolnya adalah diawali dari 192.168.1.129 dan diakhiri 192.168.1254. Jadi yang bisa digunakan atau yang akan didapatkan ketika kita mengkonfigurasi DHCP server, IP address device yang connect ke Mikrotik adalah IP host ini, yaitu antara 129, 130, 131 sampai dengan 1.254. Jadi sampai situ paham ya? Gampang ya. Kalau kita akan menghitung IP berikutnya, IP berikutnya ini malah tambah gampang meneh coy. IP berikutnya adalah rumusnya ya, kalau IP berikutnya host akhir ditambah 2. Host akhir, ini perhitungan host akhir kita, yaitu 254 ditambah 2. Jadi host akhir itu kan 254, berarti kan 254 ditambah 2 sama dengan 256. Ini adalah IP berikutnya. Penulisannya 192.168.1.256. Beres ya? Bisa ngitungnya ya, gampang toh. Oke, sekarang kita akan mencari subnet masknya ya. Yang terakhir kita akan mencari subnet masknya. Oke, sekarang kita akan cari subnet masknya. Subnet mask bentuknya piye? Bentuknya kan ini kan 255.255.255 sekian sesuai dengan prefixnya. Nah, cara menghitungnya adalah 255.255.256. Ini rumusnya ini. Ini ongkone pakem uye ya, 256 ya. Dikurangi dengan jumlah IP prefixnya. Ini prefixnya berapa? /25, jumlah IP-nya berapa? 128. Berarti ini tinggal kita kurangkan deret yang paling belakang karena IP kelas C 128 dikurangi seret. Berarti 255 tulis titik 255 256 dikurangi 128 sama dengan 128. Ini adalah subnet masknya IP ini. Oke ya, gampang. Kalau tidak percaya silahkan dibuktikan. Prefix /25 subnet masknya adalah ini. Oke, seperti itu saja teman-teman. Sesederhana itu subnetting ya. Jadi silahkan dipelajari. Saya sudah siapkan beberapa soal di kolom deskripsi di bawah. Nanti silahkan dijawab, dicoba dengan perhitungan yang tadi. Jawab soal tersebut di kolom komentar di bawah. Kalau sudah bisa, next mungkin kita akan belajar apa lagi. Silahkan komen juga di bawah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau misalkan bermanfaat. Saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.